Saudara-saudari terkasih, hari ini semua keluarga Vincentian tentu mendengar, tetapi terutama saya mau memberi penjelasan tentang Frederick Ozanam, pendiri Serikat Dato' Santo Vincentius, SSV. Maka kita akan lihat sedikit orangnya. Kalau untuk Vincentius kita lihat bahwa jalannya panjang sebelum dia bisa bertemu dengan arahnya. Untuk Ozanam sama juga. Dia lahir di Italia, di Milano, karena bapaknya yang dulu menjadi seorang dari bidang hukum pindah menjadi tentara dari tentara Napoleon atau Bonaparte waktu itu, dan dia sebagai tentara berkuda husar, dia pergi ke Italia waktu Napoleon menduduki dan menguasai Italia. Itu pada tahun 1796 sampai 1800. Lalu yang bapak itu namanya Jean-Antoine François Ozanam, yang lahir tahun 1773. François Ozanam itu kembali ke Lyon, dan karena istrinya adalah seorang putri dari pedagang sutra, dia coba menjadi pedagang sutra itu. Istrinya namanya Marie Nantais, yang lahir 1781, dan kiranya François Ozanam tidak punya bakat untuk dagang, yang dia usahakan bangkrut. Maka dia kembali ke Italia pada tahun 1087 bersama dengan istrinya, dan di situ menjadi dokter untuk kerja di rumah sakit. Dan di situlah lahir Frederick Ozanam. Frederick Ozanam menjadi salah satu dari 11 anak dari keluarga itu. Memang dari 11 anak itu hanya 3 yang sampai dewasa, yang lain meninggal waktu kecil. Frederick lahir 23 April 1813, dan pada waktu dia berumur 3 tahun kembali ke Prancis, ke Lyon. Dia dididik oleh kakaknya, seorang perempuan yang akan meninggal pada umur 18 tahun. Dan akhirnya pada umur 9 tahun dia dimasukkan ke SMP di Lyon. Dan di situ dia sangat tertarik oleh sastra, literatur. Dia sendiri membuat poesi waktu masih kecil. Dia baru berumur 15 tahun sudah menulis karangan di surat kabar. Dia sangat pintar, dan pun pada umur 18 tahun dia menulis suatu karangan untuk melawan aliran dari seorang filosof Prancis, yaitu Saint-Simon, pendiri dari sosialisme utopik, sosialis yang bermimpi-mimpi. Dan dalam
Saint-Simon ajarannya ialah bahwa pasti semua akan maju, semua akan tercapai kesejahteraan kalau kemajuan ilmu dan lain-lain timbul, dan tentunya dianggap bahwa agama-agama harus disingkirkan. Dan dari situ ajaran dari Saint-Simon diambil lagi oleh Auguste Comte, seorang filosof Prancis dari abad ke-19. Tetapi sudah pada umur begitu kecil, Frederick Ozanam menantang ajaran itu dengan berkata bahwa tidak akan menghasilkan apapun kalau soal rohani tidak dipikirkan. Dan artikelnya dalam kabar itu menarik perhatian pada orang-orang yang paling terkenal di Prancis waktu itu, yaitu oleh Lamartine, oleh Chateaubriand, oleh orang seperti Lamennais dan Tocqueville, semua orang yang memikirkan soal kemajuan sosial dalam bidang agama Katolik, dan dengan demikian menantang sosialisme, ateisme. Itu sudah dari SMP dan SMA. Pada tahun 1828, waktu dia berumur 17 tahun, dia sudah selesai SMA. Dia mau meneruskan dalam literatur, tetapi bapaknya mau dia teruskan dalam hukum. Tetapi akhirnya ketika dia sampai ke Paris, dia akan menjalankan kedua-duanya dengan sama sukses. Dia menjadi orang yang dapat ijazah dalam literatur pas waktu dia berumur 20 tahun lebih. Dia ijazah juga dalam hukum, dan akhirnya dia menjadi orang yang akan menjadi dosen di Sorbonne, yaitu Universitas Paris. Dan disitulah dia yang sudah bergaul dengan semua orang-orang yang terkenal dalam bidang pikiran Katolik dan literatur. Dia seringkali pergi ke tempat di mana mereka berkumpul, di tempat Nyonya Recamier, Nyonya Lamartine. Di situ temu dengan orang-orang yang terkemuka. Dia juga tinggal di Paris di rumah Ampère. Ampère itu yang ilmuwan yang terkenal tentang listrik di Perancis. Berarti sungguh-sungguh dalam suasana orang-orang yang berpikir. Dan dia juga menjadi pengikut suatu konferensi yang dibuat secara rutin oleh Emmanuel Bailly. Emmanuel Bailly, seorang yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa untuk berdiskusi melawan soal ateisme. Dan justru dalam kesempatan itu dia dengar seorang penganut Saint-Simonisme
yang berkata, kamu Katolik pandai buat konferensi, omong-omong, tetapi karya nyata di lapangan nol. Memang dulu gereja Katolik punya banyak karya karitas, tetapi sekarang sudah. Hal itu membuat orang-orang yang ikut konferensi dari Pak Emmanuel Bailly memikirkan, dan mereka berkumpul 7 orang pada tanggal 23 April 1833, waktu pas Frederick merayakan HUT-nya yang ke-20. Mereka bersama mendirikan yang mereka sebut konferensi Caritas, yaitu untuk berkata bukan hanya omong tetapi kerja. Dan konferensi Caritas itu sesudah itu menjadi Serikat Santo Vincentius atau SSVD. SSV, ya. Dan yang mendirikannya, nanti bisa lihat gambarnya, adalah Emmanuel Bailly, Frédéric Ozanam, Auguste Le Talandier, François Lallier, Paul Lamache, Félix Clavet, Jules Deveau. Kebetulan juga beberapa saat kemudian datang satu orang lagi, Jean-Léo Le Prévost, yang hidup dekat dengan rumah Saint-Lazare, rumah baru Saint-Lazare di Rue de Sèvres di Paris, dan yang selalu pergi ke gereja rumah Saint-Lazare untuk berdoa di depan tempat di mana Santo Vincentius dikuburkan. Dia semangat Vincentian, dan dialah yang menawarkan pada tahun 1835 bahwa SSV mengambil sebagai pelindung Santo Vincentius de Paul. Begitu lahirnya semuanya. Dan Jean-Léon Le Prévost bersama dengan Clément Mouillonnet dan Maurice Maignen akan mendirikan pada tahun 1845 suatu institut frater-frater dari Santo Vincentius de Paul, salah satu cabang dari keluarga Vincentian. Jean-Léon Le Prévost pada waktu itu belum bisa benar-benar masuk karena masih beristri, tetapi kemudian hari dia mendapat izin dipisahkan, bukan dicerai tetapi dipisahkan dari istrinya dan masuk, dan waktu istrinya meninggal tentunya menjadi salah satu dari frater atau superior dari frater-frater itu. Kisah tentang Jean-Léon Le Prévost juga sesuatu yang dalam kisah keluarga Vincentian yang menarik. Tetapi yang mengarah orang-orang dari SSV itu ialah seorang sister putri kasih, Rosalie Rendu. Rosalie Rendu, seorang sister yang sepanjang hidupnya sebagai sister putri kasih tinggal di Jalan Mouffetard, satu jalan yang paling miskin di Paris. Dan di situ dia selalu mengunjungi, mengatur, dan sangat dicintai oleh umat dari semua pihak. Sir Rosalie Rendu yang dinyatakan beata oleh Yohanes Paulus II. Sir Rosalie Rendu sebelumnya sudah punya satu jalan
Avenue Sir Rosalie Rendu di Paris. Tidak ada banyak orang Vincentian yang punya jalan di Paris. Avenue bukan jalan kecil. Dan tempat kubur Rosalie Rendu tetap dikunjungi oleh orang. Dia meninggal tahun 1856, tetapi sampai sekarang tetap tempat ziarah. Dan Rosalie Rendu yang menolong mahasiswa-mahasiswa itu yang tidak pernah menghubungi orang miskin. Ya, kita dengar tadi mereka dalam literatur dan lain-lain, menolong mereka untuk pergi ke tempat orang miskin. Dan kalau mereka pergi dengan berkata bahwa mereka datang atas nama Sister Rosalie Rendu, mereka pasti diterima dengan tangan terbuka. Pasti orang sangat setuju dan membuka hati, mewartakan apa yang mereka merasa dan mereka perlu. Sir Rosalie Rendu sungguh-sungguh yang memungkinkan SSV bisa kerja. Dan kita lihat mulai dengan 7 orang, cepat ada yang datang bergabung, harus memisahkan buat beberapa kelompok. Mula-mula ada yang tidak setuju, tetapi akhirnya jadilah. Dan pada tahun 20 tahun sesudah mendirikan SSV itu, sudah ada di dunia 2.500 konferensi dengan 50.000 anggota. Dan sekarang saya punya data dari 2013, dikatakan bahwa ada 800.000 sukarelawan SSV di 148 negara. Mulai kecil, mulai dari tersinggung karena omong dari orang yang menentang mereka, dan sekarang sungguh-sungguh menebarkan semangat Vincentius. Anggota Vincentius mendirikan spiritualitas dan aksi mereka atas doa. Setiap kali mereka kumpul untuk berdoa dan bertemu dengan Kristus dalam diri orang-orang miskin, yaitu mengunjungi mereka ke rumah, mendengar apa keperluan mereka, dan menolong mereka untuk keluar dari situasi itu. Bukan memberi sedekah, tetapi memperdayakan mereka dengan menolong mereka yang seringkali buta huruf dan tidak tahu apa-apa, untuk bisa mendapat semua hak-hak yang dijamin oleh pemerintah. Dan dalam hal ini Federico Zanam dengan pendidikannya dalam hukum sangat berguna, karena dia tahu semua seluk-beluk untuk hukum, untuk memberi kepada orang yang perlu ditolong oleh pemerintah, perlu diangkat, perlu diberi kerja dan lain-lain. Ini yang sangat menarik. Kalau Jean-Léon Le Prévost yang lahir 1803, meninggal 1874, disebut pada zaman itu Vincentius baru. Dan SSV juga adalah semangat Vincentius, dan kita bisa ambil semua cabang-cabang dari keluarga Vincentian, kita akan menemukan yang sama, semangat yang sama, doa dan temu Yesus dalam orang miskin dengan pelayanan konkret, nyata.
semoga kita tetap kreatif dalam hal itu. Romo kan pernah tugas di jalan itu ya? Romo pernah jadi pastor pembantu di Ya. jalan itu, di tempat. Ya, saya pribadi ya tertarik oleh bukan Frederick, tetapi tertarik oleh Sir Rosalie Rendu karena pertama bapa saya meninggal di Rue Mouffetard, yaitu tempat di mana dulu Sister Rosalie Rendu menjadi superior Putri Kasih. Dan saya sendiri waktu ditugaskan sebagai pastor rekan di paroki Sainte Rosalie di Paris, di suatu tempat Paris kaum buruh. Paroki itu dulu dibuka justru untuk orang-orang buruh yang datang dari luar negeri dan yang perlu pertolongan. Paroki itu sekarang kami kembalikan kepada keuskupan karena daerah itu menjadi daerah kaya, tetapi waktu saya masih di sana masih daerah kaum buruh dengan kontak dengan pastor-pastor buruh, pendeta-pendeta buruh, dengan misi Paris yang untuk kaum buruh dan seterusnya. Maka semuanya di bawah Sir Rosalie Rendu, dan ini memang untuk saya itu luar biasa. Saya suka dengan sister itu.